diekspos pada tindakan-tindakan seksual dalam usia yang sangat dini gitu. Em, di saat yang bersamaan, korban-korbannya ini masih sangat sedikit ya yang melapor meskipun jumlah pelaporannya meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Di mana timpang sekali kita lihat kondisi antara laki-laki dan perempuannya. Ini tidak terlepas dari konstruksi gender, bagaimana gender itu menjadi sebuah pemikiran yang diinternalisasi bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak perempuan itu lebih terkontrol. Dia lebih ditekankan untuk memastikan moralitasnya yang dikaitkan dengan seksualitas. Dan itu menjadi tanda patuhnya dia pada norma-norma sosial, dan kepatuhan perempuan itu dianggap sebagai karakter feminin yang diharapkan pada anak perempuan gitu. Sebaliknya untuk anak laki-laki, dia lebih longgar gitu dalam hal kontrol terhadap seksualitas dan sensualitasnya. Kalaupun nakal, misalnya dia tiba-tiba melorotin celana temannya gitu, dianggap oh nakal aja lah, biasa anak laki-laki tuh memang nakal gitu ya, dikasih tahu aja gitu. Itu juga masih kasih tahu, ada orang tua yang cuman senyum-senyum aja, atau ada guru yang bilang ah nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi semoga bukan di kelompok yang saat ini hadir, tapi saya pernah menyaksikan bagaimana eh, tindakan-tindakan yang sebetulnya mengarah pada peristiwa kekerasan seksual itu dinormalisasi karena dilakukan oleh anak laki-laki gitu. Nah, kalau dia menjadi korban, kemudian orang bertanya-tanya nih, apalagi kalau dia udah remaja, jangan-jangan dia lebih feminin, jangan-jangan dia sebetulnya punya kecenderungan yang lain. Karena itu kekerasan seksual sering dipersepsikan sebagai aib bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Untuk perempuan kemudian menjadi tidak suci, dan karena itu orang sangat khawatir sekali ya kalau anak perempuannya diperkosa, kalau boleh dikawinkan aja sama pemerkosanya. Tapi kalau memang pemerkosanya itu punya keinginan baik untuk mengawini, kan dari awal dia tidak akan melakukan perkosaan. Karena itu kita cuma akan membuat si korban menjadi lebih menderita dengan mengkawinkan dia. Tetapi resiko stigma berkelanjutan itu memang nyata, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Ada banyak sekali ya, kalau kita lihat di Permendikbud 46 2023, jenis-jenis kekerasan seksualnya, ini mengadopsi dari Permendikbud yang sebelumnya, nomor 30 tahun 2021, yang kemudian diharmonisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari nanti kita lihat di jawabannya Ibu Bapak sekalian tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang pernah dialami, ataupun dilihat, ataupun diketahui terjadi. Jadi mulai dari bentuknya non fisik ya, jadi penyampaian ujaran ataupun tindakan gitu tertentu yang dilakukan baik di ruang nyata, interaksi langsung tubuh gitu, maupun di ruang maya nih, digital saat ini gitu. Dengan berbagai pola yang ada ya, termasuk deepfake sekarang yang semakin sulit untuk bisa diverifikasi. Nah, Em, saya sebetulnya mau mendalami satu persatu, tapi saya juga ingin berdiskusi, karena itu perkenankan nanti ini saya bagi saja. Kalau ada ibu bapak yang mau tanya tentang jenis kekerasan seksual secara lebih rinci, kita bisa diskusikan. Permendikbud Ristek nomor tadi itu 46 tahun 2023 dinyatakan sudah tidak berlaku. Ini terkait dengan juga pembagian nomenklatur antara antara Kemendikdasmen dengan Kemendikti, tetapi kemudian ada penggantinya, itu penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman. Memang di dalam Permendikdasmen 6 tahun 2026 ini tidak secara khusus lagi menyoal tentang diskriminasi, soal kekerasan seksual gitu ya, ataupun intoleransi yang pernah dinyatakan sebagai 3 dosa terbesar dari lembaga pendidikan. Tetapi ruhnya masih ada di situ, sehingga saya pikir kita masih tetap perlu melihat Permendikbud yang sebelumnya gitu, untuk bisa mengenali apa saja sih tindakan-tindakan yang membuat sekolah menjadi tidak aman dan tidak nyaman gitu. Baru kita melihat kemudian peran yang saat ini sedang diamanatkan bagi para pendidik. Dia termasuk di dalamnya adalah penguatan tata kelola, dan menekankan pada kita penting nih early warning system gitu. Kalau ada anak yang tiba-tiba yang tadinya ceria tiba-tiba menjadi sangat murung, guru perlu mengambil sebuah langkah untuk mengenali gitu, jangan ada peristiwa tertentu yang menimpanya. Lalu juga tadi kaitannya, karena tadi kekerasan seksual itu kenapa sih bisa kondisinya seperti
tumpuan atau lebih banyak korbannya perempuan, anak laki-lakinya cenderung melakukan kekerasan seksual. Bisa jadi karena kita membiarkan pola asuh yang membakukan karakter-karakter feminin dan maskulin yang sebetulnya keliru gitu. Karenanya pendidikan responsif gender menjadi penting, termasuk penguatan peran warga sekolah, respon dan penanganan pelanggaran yang lebih baik dengan SOP dan lainnya, serta mendorong peran pemangku kepentingan ya sebagai satu kesatuan pendidikan. Dan bagaimana kita bisa memulainya? Karena banyak sekali peran tadi kan, saya akan mengajak memulai dengan membongkar stereotip dan asumsi gender yang kita panggul sebagai pendidik. Karena tadi itu, stereotip dan asumsi gender itulah yang nanti akan mewarnai dan memberikan karakter pada sikap dan pendapat kita mengenai anak didik kita yang perempuan dan yang laki-laki. Dan mari kita jadikan pendidikan responsif gender serta inklusif ini, inklusif bukan saja karena dia memiliki situasi disabilitas, tapi juga mungkin karena rasnya, etnisnya, agamanya, aliran kepercayaannya, latar belakang sosial ekonominya, semuanya lah yang memungkinkan dia berada dalam relasi kuasa yang lebih timpang. Ini menjadi tantangan bagi pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik. Dan menjadikan ruang pendidikan kita itu betul-betul memberikan inspirasi. Karena katanya itulah apa ya, karakter dari pendidik yang sejati ya, yang bukan saja mampu memberikan pengetahuan tapi menginspirasi kebaikan-kebaikan yang ada. Karenanya saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan kutipan dari Tan Malaka, salah satu sosok um, pemikir di Indonesia, bahwa tujuan dari pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Termasuk di dalamnya relasi kita sebagai sesama perempuan dan laki-laki dalam kepedulian yang memungkinkan peradaban kemanusiaan menjadi lebih baik. Saya pikir itu yang bisa saya share, Mbak Dian, dalam pertemuan pada pagi hari ini, dan saya siap untuk diskusi. Terima kasih Bu Andi. Saya agak bingung nih manggilnya Ibu atau Kak ya. Enaknya gimana Bu? Atau Kak? Dipanggil Kak juga nggak apa-apa, Ya supaya Kak tetap Andi. muda. Terima kasih Kak Andi untuk materinya. Wah luar biasa ini mengubah pandangan banget ya. Banyak hal yang tadi disampaikan oleh Kak Andi itu benar-benar menampar juga sih sekaligus mengingatkan kami nih sebagai guru di kelas ternyata oh kadang-kadang kita mungkin lebih banyak membiarkan atau mungkin juga kita pelaku sebenarnya di dalam membuat stereotip atau tindakan-tindakan kekerasan seksual yang mungkin kita nggak nyangka itu ternyata termasuk kekerasan seksual atau mungkin stereotip gender yang ternyata itu ada di sini nih tapi kita nggak ngeh itu adalah stereotip gender. Ibu dan Bapak silakan ada pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh aktifkan fitur raise hand-nya untuk bisa bertanya langsung dengan Kak Andi. Oke, kita masih menunggu apabila tidak ada pertanyaan. Sementara menunggu nih Kak Dian, Oh, saya lihat di Mentimeters yang ada ya, saya senang sekali karena tadi juga ada yang menuliskan soal catcalling, kata yang tidak sopan atau tidak tepat gitu ya, yang punya konotasi seksual. Ini memang jenis-jenis kekerasan seksual yang sering kali muncul. Tapi juga saya senang karena penanganan kekerasan seksual, kalau saya boleh share nih, meskipun hanya 7 ya yang merespon, baru 7, tapi kita bisa lihat saya senang karena lebih besar gitu ya. Kalau yang pertama memang sedih ya karena lebih mudah diselesaikan antar murid, tapi sulit kalau melibatkan guru atau tenaga pendidik. Tapi kalau kita lihat penanganan kasus dianggap lebih banyak ya. Sudah cukup banyak yang menganggap bahwa penanganan kasusnya memuaskan sesuai aturan dan tanpa diskriminasi.
dan sekolah telah memberikan informasi yang cukup untuk korban mengetahui bagaimana ia dapat melaporkan kasusnya dan dukungan apa yang dapat ia peroleh. Nah, ini sangat penting karena tadi itu korban sendiri kalau terjadi kekerasan seksual tuh seringkali merasa dirinya yang bersalah gitu, yang mengakibatkan kekerasan itu bisa terjadi dan karena konstruksinya adalah aib, maka dia tidak apa ya, tidak mau melaporkan gitu. Dan juga tidak tahu harus melaporkan di mana. Kalau dia ada informasinya, tentunya ini bisa memberikan ruang bagi kita untuk melakukan penyikapan yang lebih baik gitu. Saya sangat khawatir karena pernah ada kasus-kasus kalau kita ingat misalnya anak yang diperkosa terus dia tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi, baru ia juga sendiri baru tahu ya apa yang terjadi itu setelah hamil gitu dan ketahuan gitu, tapi juga dia tetap terus-menerus menutup dirinya gitu dan kemudian bukan saja tidak bersekolah tapi mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya gitu dan ini memang menjadi sangat fatal sekali. Hmm, kita tentunya berharap bahwa sekolah akan mengupayakan kawan-kawan tenaga pendidik mendapatkan penguatan, pengetahuan dan keterampilan penanganan kekerasan seksual karena memang sangat spesifik. Untuk anak ini juga menjadi lebih apa ya, lebih punya kebutuhan pendekatan khusus. Saya ingin bilang begini, anak yang mengalami kekerasan seksual, jika dia mengalaminya itu dengan bujuk rayu, akan memiliki pola relasi yang berbeda dengan anak yang mengalami kekerasan seksual yang didahului dengan kekerasan fisik. Dan untuk yang dengan bujuk rayu, ini biasanya akan menghancurkan nilai yang ada pada dirinya, sehingga ia tidak lagi nanti bisa berelasi secara wajar sampai ia dewasa. Karena itu penanganannya juga membutuhkan pendekatan yang lebih khusus lagi. Hmm, dan tentunya senang bahwa saat ini sudah ada program dan tim khusus yang dibentuk untuk menyikapi kekerasan seksual dan diskriminasi, termasuk diskriminasi gender di sekolah masing-masing. Terima kasih untuk sharingnya, Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan? Kita sambil menunggu di sini. Di sekitar 2 menit lah ya, 2 menit kita tunggu. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit tadi dari disampaikan oleh Kak Andi yang terkait bagaimana perilaku ada perubahan perilaku atau pola perilaku yang berubah ketika korban kekerasan seksual itu misalnya disebabkan karena bujuk rayu dan juga kekerasan fisik. Berarti sebagai guru kita memang harus punya ini ya Bu ya, kemampuan psikologis untuk bisa memahami atau melakukan pendekatan khusus kepada siswa. Nah, untuk satuan pendidikan sendiri, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, Ibu, untuk bisa memastikan ini terjadi di sekolah kita? Secara umum, kalau teman-teman yang memang ikut dalam pendidikan guru ya, biasanya ada kelas tentang psikologi perkembangan anak ya. Jadi secara umum sebetulnya sudah memiliki semacam kepekaan dasar mengenai situasi-situasi khusus yang perlu diintervensi melalui pendekatan yang tertentu gitu pada anak. Tapi memang untuk kasus kekerasan seksual, saya menganjurkan agar ada pelatihan yang lebih spesifik. Di Kalimantan Barat ini juga ada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dan Ikatan Psikologis Klinis Indonesia ini bersama dengan Komnas Perempuan 3 tahun yang lalu kita mengembangkan yang disebut dengan modul pelatihan untuk dukungan psikologis awal dan ini memang dimaksudkan untuk menjadi perantara dalam proses mengidentifikasi awal situasi korban dan juga memberikan dia semacam P3K-nya sehingga tidak menjadi keterpurukan psikologis yang lebih lanjut. Salah satu hal yang menjadi kayak apa ya, warning-nya gitu, adalah yang pertama jangan buru-buru untuk menghentikan cerita. Karena itu keterampilan mendengarkan menjadi salah satu hal yang harus dilatih, keterampilan mendengarkan secara aktif ya, bukan hanya kayak menyimak saja, tapi
kemudian mengolahnya gitu untuk mengetahui lebih lanjut, tapi dengan cara yang tidak interrogatif. Kalau interrogatif kan kayak lagi mau nyusun BAP ya, di kantor kepolisian gitu. Ini bukan interogasi, tetapi memungkinkan dia mengemukakan semua hal yang ia alami dan semua rasa yang ia hayati akibat dari kekerasan yang ia hadapi itu. Karena dengan cara itulah kita bisa membantu untuk ia melihat apa namanya uraian dari bagaimana keluar dari jerat masalah yang ia hadapi. Yang kedua ini juga karena guru ya, kita punya kecenderungan nih guru sama para pemimpin agama biasanya kalau kami melakukan pelatihan terkait dengan bagaimana menangani kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap perempuan secara umumnya, itu punya kecenderungan untuk em, langsung memberikan evaluasi gitu dan juga langsung memberikan penyemangat gitu ya. Oh, jangan nangis, ini sabar gitu ya. Ini apa namanya cobaan gitu kan ya dan seterusnya gitu. Nah, yang sebetulnya bisa jadi pada satu titik justru dia membuat korban menghentikan ceritanya. Karena ia merasa jangan-jangan kalau dia bercerita lagi nih orang anggap dia nggak cukup sabar, nggak cukup bisa apa namanya memaknai cobaan dan lain-lain gitu. Nah ini hal-hal yang memang harus apa namanya dilatihkan gitu kan. Dan pola komunikasi dengan anak yang tentunya sangat berbeda ya dengan orang dewasa gitu. Bahkan anak saja, anak yang waktu kita ngajar di SMA kan tentunya beda dengan ngajar di SMP. Tentunya beda ngajar antara kelas 4 sampai 6 dengan kelas 1 sampai 3 gitu misalnya kalau saya boleh bikin kategorisasinya gitu. Ataupun pada usia PAUD karena sekarang banyak juga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tuh justru di usia yang sangat dini ya sampai kita bingung juga gitu kok bisa-bisanya melakukan kekerasan seksual sampai penetrasi itu ke anak yang masih usia bayi atau belum 2 tahun atau masih 4 tahun gitu. Nah ini yang perlu tentunya teknik-teknik secara khusus. Nah, secara umum mungkin itu, jadi saya akan mendorong adanya pelatihan yang lebih spesifik gitu, terutama kepada kawan-kawan tenaga didik yang memang ditugaskan untuk itu. Wah, menarik sekali. Kak Andi, sekaligus saya juga ingin bertanya ya. Biasanya kan kalau di SD itu kebanyakan budaya kita itu membuat anak-anak itu susah untuk ngomong. Mungkin ada tips ya bagaimana kita berkomunikasi di sekolah untuk ketika kita menghadapi anak-anak seperti ini, khususnya misalnya untuk SD. Kadang-kadang itu mereka nggak mau cerita, lalu kita seperti yang disampaikan, oh kita memberikan terlalu cepat memberikan motivasi itu segala macam. Apa tips-tips praktis yang mungkin kita bisa sebagai guru itu bisa lakukan? Kadang-kadang jujur saja kita tuh nggak sabar ke Andi untuk mendengarkan anak, pengen tahu gitu, kepo banget sampai ngepush mereka terlalu cepat, jadi akhirnya malah jadi tekanan tersendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tingkat SMP dan SMA itu mungkin di antara anak-anak kita itu sudah ada yang mengalami kekerasan seksual yang kita nggak tahu, itu tersembunyi dalam diri mereka. Dan biasanya anak-anak yang menjadi korban itu akan menjadi pelaku, pelaku juga di sekolah misalnya. Dan kita mungkin guru nggak tahu bagaimana ya menghadapi itu ya Kak Andi ya. Bagaimana kita meliterasi mereka atau ada nggak sih penanganan khusus untuk hal seperti itu untuk anak-anak yang kelihatannya baik di permukaan tapi mereka sebenarnya pelaku dan juga korban. Nah, terima kasih Kak Andi, silakan Kak. Um, tadi di awal waktu pengantar yang sangat luar biasa dari Kak Dian disampaikan bahwa saya juga ikut menggagas ya sebuah lembaga pendidikan namanya Cerlang saat ini beroperasi sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM di Kota Pontianak. Kalau ibu bapak mau singgah-singgah ya silakan gitu nanti bisa lihat di Instagramnya Cerlang um, di daerah Pancasila sini di Kota Pontianak. Dan memang kami berupaya untuk melakukan pendidikan yang responsif gender dan juga mengatasi persoalan kekerasan seksual sedari dini gitu. Yang kami lakukan itu ada kelas parenting, jadi melibatkan ayah, ibu, dan juga semua orang yang ada di dalam keluarganya ya untuk mengenali apa itu persoalan kesetaraan gender karena nggak bisa nih guru ngomong seperti ini, oh anak laki-laki boleh masak gitu, terus nanti sampai di rumah ibu atau bapaknya bilang, oh anak laki-laki jangan pegang pisau gitu kan susah ya.
Nanti bingung anaknya. Jadi boleh pegang apa nggak boleh pegang nih, boleh masak apa nggak boleh masak gitu misalnya. Jadi harus punya satu kesamaan visi gitu mengenai isu ini dan mengapa tadi soal pendidikan yang responsif gender itu menjadi penting gitu untuk membangun anak secara utuh gitu. Nah, yang kedua juga soal kekerasan seksual gitu, di mana kita perlu sama-sama memperhatikan tanpa menjadi paranoia ya. Karena kalau kita baca ini memang bisa jadi apa paranoid betul kita karena kalau lihat data yang ada pelaku kekerasan tuh bisa jadi orang yang paling dekat gitu dengan si anak ini bisa orang di dalam rumahnya gitu atau orang yang kalau orang tuanya lagi sibuk tuh dia titipkan ke orang-orang yang dia percaya tapi ternyata itu kayak pepatahnya pagar makan tanaman gitulah ya gitu tapi kita kemudian jangan-jangan nanti saking takutnya kita protektif banget sampai anak kita tuh kayak terisolasi dari relasi-relasi sosial yang ada bahkan sama anggota keluarga sendiri kita curiga kayak gitu-gitu nah jadi kita mencoba untuk membentengi keluarga tetapi juga tidak menimbulkan ketakutan yang kemudian justru bisa menjadi backlash gitu ya atau menjadi hal yang negatif bagi keluarga gitu. Nah, biasanya kita akan cerita tentang ini kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat ini. Misalnya saja sesederhana bagaimana melatih toileting ya untuk anak-anak karena pada usia-usia itulah sebetulnya mereka akan mempelajari tentang sensasi, belajar soal macam-macam hal ya tentang diri dan tubuhnya gitu. Jadi kelas seksualitas itu dan reproduksi seperti apa sih harusnya diajarkan pada anak-anak dan dalam usia-usia yang berbeda gitu misalnya. Nah, kalau di sekolahan kami memang para cikgusnya atau fasilitatornya ini punya kelas terpisah yang namanya Boys Talk and Girls Talk. Jadi nanti ada satu sesi di mana mereka akan bercerita gitu dibagi kelasnya kelas perempuan kelas laki-laki terus mereka cerita apa yang mereka hadapi mereka alami gitu jadi itu ruang yang sengaja dibuat gitu untuk memberikan ruang aman dan nyaman untuk bercerita dan hanya ceritanya terjadi di situ gitu di mana nanti baru fasilitator atau cikgunya akan mengolahnya lagi jika ada hal yang sifatnya emergency gitu atau hal yang perlu menjadi perhatian bersama akan di-alert dengan cara yang lebih anonimus dan teknik-teknik tertentu lah ya sehingga bisa mengurai persoalan sebetulnya. Hmm, memang soal tips bagaimana menyikapi ini agak sulit ya. Ini memang bisa jadi juga jam terbang gitu. Tapi melatih kesabaran, melatih active listening atau mendengarkan secara aktif tuh menjadi satu kebutuhan sih gitu. Karena yang lain-lainnya menyusul gitu. Kita memang kadang-kadang kepo nggak bisa dihindari ya, Mbak Dian dan Ibu Bapak sekalian gitu. Karena kita ingin dan kita gemes gitu ya. Kita pengen apalagi kita tahu ini anaknya nih harusnya tidak seperti ini. Ada orang-orang yang terlibat gitu dan lain-lain. Nah, ada cara-cara tertentu memang misalnya kita tetap memastikan memberikan ruang itu dan bahkan ada beberapa anak yang membutuhkan beberapa sesi untuk dia bisa membangun trust keyakinan, kepercayaan pada orang yang dia orang dewasa nih kan, yang melakukannya orang dewasa juga. Jadi dia perlu membangun ulang gitu kepercayaannya pada orang dewasa untuk dia bisa bercerita tanpa dia takut bahwa dia nanti akan menjadi orang yang dihakimi gitu. Dan itu kita perlu memberikan ruang-ruang afirmasi gitu untuk membangun kepercayaan dirinya itu. Ruang afirmasi tentunya nggak bisa hadir dengan sekedar bilang kamu percaya sama ibu, ibu pasti tidak akan kayak gitu nggak bisa gitu. Tapi dia akan membangun trustnya itu dengan hal-hal lain yang misalnya kalau dia menitipkan cerita sesuatu memang dia tidak bocor kemana-mana, tidak menjadi pergunjingan kawan-kawannya gitu. Atau kalau dia menunjukkan ada ini dalam bukan di sekolahan saya tapi misalnya di tempat lain gitu ya satu waktu ada anak yang dianya tuh kalau dia ada laki-laki dewasa itu dia langsung ketakutan. Nah jadi um, untung guru ini menyikapinya dengan baik gitu jadi dia akan mendekati si anak ini gitu dan berada di dekatnya gitu dan sebelumnya juga ditanya kamu kalau misalnya disentuh gimana karena kalau anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dia bisa jadi sangat takutan dengan secara refleks dia akan menolak semua bentuk sentuhan fisik gitu. Nah jadi itu dilakukan secara bertahap sampai kemudian bisa mengenali apa yang dia alami gitu di dalam lingkungannya yang lebih sehari-hari gitu kan.
Nah, hal-hal seperti itu sih sebetulnya Kak Dian yang memang selain tadi ya keterampilan tipsnya itu latihlah keterampilan mendengarkan secara aktif, kesabaran untuk menyimak gitu, dan juga mawas ya pada perubahan-perubahan yang sifatnya mungkin sangat minor gitu di anak-anak. Saya pikir untuk sekolah yang anaknya 30-40 satu kelas memang agak susah ya memperhatikan satu persatu kecuali dia outstanding, dan memang akhirnya jadi sebuah apa namanya jadi sebuah tanggung jawab yang juga rasanya cukup besar untuk para pendidik gitu. Apalagi di saat yang bersamaan banyak kawan-kawan guru kan juga terbebani dengan administrasi, belum lagi isu kesejahteraan, apalagi kalau ibu-ibu gurunya sendiri juga di rumah punya banyak masalah gitu ya, bagasi di rumah aja belum selesai. Ini antara dari rumah bagasinya dibawa ke sekolah atau dari sekolah dibawa ke rumah gitu kan ya. Jadi itu hal-hal yang juga bisa jadi karena pembagian dan pembakuan peran di dalam rumah tangga guru perempuan juga masih sangat konvensional gitu, sehingga tadi si ibu guru ini adalah satu-satunya orang di dalam rumah itu yang harus ngurusin anaknya, suaminya, kebersihan rumah, masak, lain-lain gitu. Jadi macam-macam itu jadi terkumpul semuanya. Karenanya mungkin saya mau kembali ke respon awal saya di presentasi gitu. Mulailah dari kita sendiri untuk membongkar stereotip dan asumsi gender yang kita miliki. Dan stereotip dan asumsi gender ini kan dia itu terejawantah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat kita membongkar itu bukan cuma membongkar perspektif, tapi membongkar cara kita berelasi sehari-hari di semua ruang yang kita masuki. Nah, dengan cara itu kita juga akan melatih sensitivitas kita dan kepedulian kita, yang nanti dia akan berkontribusi pada bagaimana caranya kita menangani tindakan kekerasan seksual yang dihadapi. Termasuk gitu pada anak-anak yang karena kekerasan seksual yang dialami membangun satu spiral kekerasan yang lebih besar di mana ia menjadi pelaku kekerasan. Itu kali Mbak Dina. Wah, luar biasa. Keren banget. Kak Andi pengen nambah sesi lagi gitu. Nanti dengan secara spesifik. Tapi Kak Andi masih lama balik lagi ke Indonya ya. Terima kasih Bisa Kak. Zoom kok Kak. Benar ya Kak ya? Dari Australia. Oke, di sesi selanjutnya bersama Kak Andi. Keren banget. Kak Andi luar biasa. Saya senang sekali selalu berdiskusi dengan Kak Andi. Pengalaman beliau luar biasa di dalam advokasi. Kemudian banyak juga berinteraksi dengan hal-hal seperti ini. Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan? Kami masih menunggu. Apabila tidak ada, maka kita tunggu 1 menit lagi. Jika tidak ada, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, sesi berfoto bersama, sesi yang dinanti-nantikan. Oke, sepertinya tidak ada. Baiklah Ibu dan Bapak, penjelasannya sangat jelas sekali. Mungkin nanti bila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan mungkin lagi di Mentimeternya, atau bisa juga menghubungi saya selaku PIC untuk kegiatan ini. Baik Ibu dan Bapak, kita berikan emoji yang keren banget, luar biasa, reaksi Bapak Ibu kepada sesi Ibu Andi yang luar biasa ini. Dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama, sebagai tanda kita sudah di penghujung acara. Baik Ibu Bapak, silakan diaktifkan kameranya. Saya akan pandu untuk sesi berfoto. Saya ubah dulu ke bentuk galeri. Mari Ibu dan Bapak dinyalakan kameranya, fitur kameranya. Nah, sekarang kelihatan semua, memang perempuan semuanya. Luar biasa keren, keren, keren. Oke, kita tunggu sebentar. Ibu dan Bapak masih ada yang... Oke, siap, siap, siap. Saya akan pandu, kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, operator bersiap. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu dan nggak ada bapaknya ya. Terima kasih Ibu-ibu guru hebat, luar biasa banget hari ini. Sama-sama Ibu. Terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Tio dan Ibu Andi. Andi luar biasa. Dan juga Ibu Ketua Perbaiki, Ibu Agustina yang bersama hingga akhir, luar biasa, keren banget. Ibu Bapak semangat terus melanjutkan kegiatannya di sekolah. Besok kita bagi rapor. Yeay, semangat. Kita tutup dengan terakhir menggaungkan slogan PGRI. Bersiap Ibu dan Bapak, saya akan pandu. 1, 2, 3, kita bersiap. PGRI. Hidup. Ya. Hidup guru. Hidup guru. Iya. Hidup PGRI. Hidup. PGRI Kalimantan Barat. Kuat dan mantap. Kuat dan mantap. Selamat beraktivitas Ibu dan Bapak. Niat untuk waktunya dan saya izin untuk end pertemuan kita hari ini. Absensinya ada enggak, Mbak? Boleh di-share kembali Ibu Bang Gilang. Materi nanti di-share di WA enggak, Mbak? Saya akan share di WA grup kita, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semuanya dan Bapak. Saya pamit sekarang. Mbak Agustina semoga bisa jumpa Mbak Dian dan ibu-ibu semuanya. Sehat-sehat semuanya dan terima kasih sudah menjadi para pendidik pencerah bangsa ini. Kita berjuang sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya. Di sini yang hadir dan ada juga yang dari daerah 3T, ada dari kepulauan juga Kak Andi. Wah, keren banget. Dari mata ada. Bersama berjuang Ibu. Semoga tuntutan di Mahkamah Konstitusinya juga nanti bisa dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Saya pamit ibu-ibu semuanya, Bapak juga. Selamat siang semuanya. Ya. Saya izin end meeting Bapak. Terima kasih banyak. Semangat.